Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah kita masih ketemu lagi ya, ini acara acara apa? Acara kopi morning ya. Tidak terlalu serius ya, acara santai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kopinya semi. Semi tubruk. Jadi kalau kadang-kadang ada yang dikumis itu loh karena kopi tubruk kan begitu. Sebetulnya nggak tubruk-tubruk amat sih ya. Cuman ada nggak tubruk amat kok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Karena kalau kopi tubruk itu biasanya nempel di sini anunya ada butiran-butiran yang memang dibikin tidak halus ya. Oke, sambil kalian berkarya ya, kita ngobrol bincang-bincang sejenak. Maksudku sambil mempersiapkan diri menuju tempat berkarya ya. Tapi ya boleh saja kalau ternyata berkaryanya di rumah, enggak. Artinya bukan orang kantoran atau bukan orang yang terikat pada instansi tertentu ya. Jadi intinya ya kita ngobrol pagi lah ya sebelum berangkat menjemput Rizky gitu ya. Dan tak lupa sebelumnya ayo kita doakan bersama saudara-saudara kita yang telah mengambil bagian ya dalam langkah dakwah ini, semoga itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka semuanya tanpa terkecuali ya. Kita saling mendukung. Aku bisanya ngomong ya ngomong, yang kalian bisanya mendukung dalam segi finansial ya silahkan. Yang bisa mendukung hanya lewat subscribe dan tidak mendownload ya. Jadi aku memang belum izinkan kajian-kajian ini untuk didownload biar dia tumbuh besar dulu ya. Untuk kedepannya nanti kita pikirkan lah ya. Tapi setidaknya untuk saat ini dia belum kokoh ya. Jadi jangan didownload dulu, aku tidak izinkan. Artinya ketika ada yang mendownload berarti dia maling. Berarti dia maling karena aku belum izinkan untuk didownload ya. Semuanya kita bekerja sama sebisa kita gitu ya. Apa yang kita bisa untuk kita berikan untuk agama ya kita berikan gitu. Aku ucapkan terima kasih untuk teman yang kemarin komen tentang jaketnya bagus ya. itu jaket dikasih teman kita ya. Alhamdulillah, semoga karena aku pakai untuk dakwah, kalau itu tercatat sebagai amal ibadah, teman kita yang ngasih jaket juga kebagian ya. Seperti halnya yang aku bilang tadi, aku bisanya ngomong, kalian bisanya finansial mungkin, anti skip mungkin dengan tidak mendownload. Semoga itu menjadi kolaborasi di antara kita bersama untuk mensiarkan agama ini, dan itu menjadi catatan amal soleh bagi kita semua. Intinya aku nggak mau masuk surga sendirian lah ya, masuk surga kita bareng-bareng. Gitu. Atau Nubanun yang kemarin komen jaketnya bagus gitu ya, itu diberi teman. Dan matur nembanun juga terima kasihku untuk saudara kita yang mendoakan atas 10 juta. sebuah impian maybe come true ya. Mungkin bisa come true, datang menjadi nyata impian 1 bulan dapat 10 juta. Bisa bikin rumah, bisa bikin studio kita ya. Terima kasih untuk doa-doa bagusnya, dan untuk sekalian yang lain ya, teman-teman lainnya, doa-doa bagus kalian juga yang ditujukan kepada aku ucapkan terima kasih, dan semoga kebagusan doa itu juga kembali kepada kalian semuanya. Dan khususnya untuk teman kita, saudari kita ya, soleha kita yang ada di Palu ya, yang berdasarkan apa yang dia sampaikan, saudara-saudaranya ada yang masih di negeri seberang ya. Semoga dengan kajian ini beliau bisa menjadikannya bekal dakwah untuk saudari-saudarinya yang saudara-saudarinya yang masih di negeri seberang ya.
tentunya aku sangat bergembira ya, berdakwah lah ya, tentunya tetap dalam tata etika yang itu dibenarkan oleh agama kita. Silakan pelajari apa yang bisa kau dapatkan dari sini untuk menjadi bekal dakwahmu ya. Nanti kalau kurang jelas tanya-tanya ya juga bisa. Itu untuk saudari soleha kita yang ada di Palu. Juga yang ada di tempat lainnya yang tidak bisa aku sebatkan satu persatu ya, saudara dan saudariku, aku ucapkan terima kasih. Oke, ngobrol pagi kita kali ini aku beri tajuk jangan di bumi hanguskan. Ya. Jangan di bumi hanguskan. Yang salah ya salah, yang benar yang benar. Jangan karena ada salah semuanya disalahkan, jangan karena ada benar semuanya dibenarkan ya. Seperti kemarin aku mengingatkan saudari kita MX dan alhamdulillah dia bisa mengerti ya. Ketika Paulus itu salah ya kita salahkan. Ketika Paulus itu benar ya kita benarkan. Orang dia manusia biasa kok. Dia itu manusia biasa bukan apa-apa. Dia bisa salah, dia bisa benar ya. Oke. Dan saudaraku MX bisa menerima ya alhamdulillah aku terima kasih ya. Aku takutnya nanti terus disalahpahami terus mutung gitu lah, tapi tidaklah ya, mutung itu kan kekanak-kanakannya. Ini saudara kita cukup dewasa dan aku ucapkan terima kasih. Jadi aku ingin kalian berpikir dalam kerangka akademik yang tangguh, sehingga ketika ada orang yang menyanggah Anda bisa memberikan pertanggungjawaban dengan tangguh juga gitu ya. Oke. Sebetulnya suatu tindakan yang bumi hangus itu jelek loh ya, itu jelek. Aku tuh kalau tidur itu mesti dengarkan radio RRI program 3 kalau nggak salah, atau program berapa yang dari Jakarta itu ya. Jadi ada kunjungan dari DPR kita itu ke Brasil sana, ke apa namanya? Perusahaan pesawat terbang ya, di Brasil sana. Dan di wawancara itu DPR kita kaget gitu. Ternyata manajemen perusahaannya juga pintar karena tamunya dari Indonesia, makanya yang disuruh nemui ya orang-orang Indonesia gitu. Ya. Kagetnya DPR kita itu yang berkunjung ke sana studi banding di sana ya. Loh kok bisa bahasa Indonesia gitu. Yang menemui mereka ya ditanya, ya memang kami orang Indonesia Pak. Lalu ditanya, kenapa di sini ya? Bagaimana lagi kami? Mau bekerja di dalam negeri juga tidak mungkin ya. Kami akhirnya bekerja di luar negeri. Cuplikan cerita itu menceritakan kisah tentang bagaimana tenaga kerja kita yang sudah sebetulnya cukup potensial itu harus hengkang ke luar negeri mencari pekerjaan ketika Nurtanio ditutup. Ya. Nurtanio ditutup itu perusahaan pesawat terbang yang dirintis oleh seorang teknokrat kita ya, Bapak almarhum B.J. Habibie, dan didukung penuh oleh kekuatan sumber dana dan kekuatan politik oleh Bapak Presiden kita Bapak Soeharto ya, yang juga keduanya sudah almarhum. Semoga mereka berdua selalu tetap dalam sisi kasih sayang Gusti Allah Agung dalam peristirahat panjangnya ya. Begitu caranya kalau dalam falsafah Jawa itu mikul dhuwur mendem jeru. Mikul dhuwur mendem jeru itu nanti tanya kepada temanmu yang orang Jawa, tolong diterjemahkan apa artinya mikul dhuwur mendem jeru gitu ya. Jadi dalam falsafah Jawa begitu kita bersikap terhadap sesepuh-sesepuh kita yang dia punya jasa, kita selalu berusaha untuk mikul dhuwur mendem jeru. Tentunya kepada mereka diutamakan yang sudah almarhum itu ya. Oke. Jadi kesalahan kita selama ini bumi hangus gitu ya. Apa yang ditinggalkan oleh sesepuh kita itu kan ada dua kemungkinan probability. Tetap aja ada yang baik, ada yang buruk ya. Kenapa yang baik-baik tidak kita pertahankan, yang buruk kita buang gitu. Tetapi selalu kita main bumi hangus. Contohnya yaitu tadi, bagaimana pesawat Nurtanio itu yang akhirnya sekarang tinggal kenangan, yang katanya jadi pabrik panci kok atau apa aku enggak tahu. Ketika reformasi itu yang katanya kebablasan, ya terserah kalian menilai kebablasan atau tidak. Menggulung
kejayaan Nurtanio itu akhirnya sekarang tinggal kenangan dan tinggal cerita, dan karyawannya, saudara-saudara kita yang memang punya kemampuan teknik ya, sebagai teknis pesawat terbang, akhirnya mencari pekerjaan dan itu dimanfaatkan oleh negara-negara asing. Kok enggak Nurtanio itu tetap dipertahankan gitu loh. Ya. Meskipun itu lahir dari tumpuk kebijakan Orde Baru. Tapi kan itu bagus. Jadi kenapa kita harus melakukan bumi hangus? Akhirnya ya muncul ya. Terutama itu di daerah-daerah Lampung, itu awalnya kan di Lampung itu. Ya. Awalnya itu di Lampung. Karena supir itu mengalami benar perbedaannya ya, signifikan benar bagi mereka. Maka di bak-bak supir itu ditulisi enak zamanku toh. Enak zamanku toh gitu. Itu suara rakyat yang tidak bisa kita anggap sebelah mata meskipun disampaikan dengan cara bersahaja ya. Terus yang aku pernah lucu itu baca sebuah spanduk ditulis oleh itu juga supir tambang di daerah pertambangan di Kalimantan sana, ketika mereka diperlakukan secara tidak adil. Mereka nulis spanduk itu yang isinya doa minta untuk Pak Harto hidup lagi gitu. Ya begitulah. Kadang-kadang rakyat kecil itu menyampaikan apa yang menjadi pergulatan hati mereka dengan cara-cara yang sebisa mereka ya seperti itu gitu. Ya. Oke. Itu hanya sebagai sebuah introduction ya, bahwasannya jangan dibumi hanguskan. Yang salah, yang benar ya benar. Begitu juga kemarin ya, aku mendapat kiriman dari sosok yang aku hormati ya, beliau seorang ustadz ya. Dan beliau juga cukup berjasa dalam membantu dakwahku ya. Jadi begini ceritanya. Di daerah kami di Malang ini ya. Jadi Malang Batu itu sekitar ya kalau lancar 1 jaman lah. Aku di Batu ya. Jadi kalau aku ke Malang itu sekitar 1 jaman. Ada sebuah perumahan namanya Sawu Jajar ya. Dan di sana ada sebuah masjid yang alhamdulillah subhanallah cukup representatif lah ya. Jamaahnya juga selalu banyak. Itu namanya Masjid Manarul Islam. Ya. Nah, beliau inilah yang pernah mengundang aku untuk mengisi kajian ba'da subuh di masjid tersebut. Dan kajian itu hari Ahad ingatku. Berlangsung setelah kajian aku tutup tetap berlangsung, jamaah ndak mau pulang ya, tetap ngajak ngobrol santai begini ya. Itu sampai jam 8. Coba bayangkan. Ada subuh sampai jam 8. Sampai ada berbisik ke aku, seorang jamaah bilang, enggak pernah seperti ini. Biasanya habis kajian ya sudah kita pulang gitu. Tetapi walaupun demikian akhirnya aku tidak berlanjut ya. Aku hanya mengisi 1 kali itu dan tidak pernah diundang lagi ya. Dan bagiku biasa. Hal seperti itu biasa. Akhirnya memang penceramah gitulah ya. Atau kalau pendakwah terlalu keren ya. Yang seperti aku itu akan selalu berhadapan dengan nilai-nilai yang sudah dibangun oleh sesepuh-sepuh kita dan itu kaku. Ya. Bayangkan seorang penceramah pakai jin, rambutnya gondrong ya. Pakai hem. Tiba-tiba berbicara Al-Quran, berbicara hadis, berbicara Bible, comparative religion. Ya. Itu mereka kan dari segi performal ya, itu menjadi sesuatu yang melanggar keumuman lah gitu ya. Seharusnya yang berbicara di masjid itu ya dari dilihat dari precengannya, dari pakaiannya, oh ini ustadz gitu kan. Ini enggak, pakai jin, rambutnya gondrong, hemnya dilinting gitu. Ya, pakai kaos setengah dibuka. Nah, ini kaos dari mana ini? Ini teman dari Balikpapan pasti tahu ini kaos dari mana ya. Ada pior kita di Balikpapan. Kalau nggak tahu nanti KTP Balikpapanmu tak robek lu ya. Ini kaos dari mana ini? Ya. Jadi beliaunya yang mengundang aku. Cuman kan beliau salah satu takmir yang lain kan cukup banyak. Artinya keputusan itu tidak bisa diputuskan oleh beliau ya. Makanya
Makanya aku bilang beliau juga pernah punya jasa di langkah dakwahku dengan mengundang aku ngisi kajian di Masjid Manarul Islam. Ingatku Manarul Islam, aku takut keliru Manarul Iman. Ya, walaupun akhirnya tidak berlanjut, tidak ada masalah, ya memang sudah begitulah ceritanya. Aku selalu berhadapan dengan birokrasi-birokrasi yang kaku gitu. Meskipun Mustami, bayangkan, ba'da subuh sampai jam 8 pagi itu, setelah aku tutup berlanjut ngobrol santai seperti ini, Mustami tidak mau pulang. Itu artinya ya, jamaah-jamaah kita itu perlu suasana baru, kajian yang tidak begitu dan begitu saja. Apalagi cuma bahas fikih itu 20 tahun lalu sudah kita bahas ya begitu-begitu saja. Sedangkan kehidupan ini, gospel fikir ini terus berlangsung. Fikih itu ya begitu-begitu saja, bukan berarti tidak perlu. Perlu. Tapi kalau kita sudah paham ya sudah, tinggal kita mau milih yang mana fikih yang mau kita pakai. Nggak diulangi lagi. Itu untuk anak-anak kita. Kita yang sudah seusia gini, sudah selesai. Karena itu 20 tahun lalu sudah kita pelajari. Kalau 20 tahun lalu kamu nggak belajar fikih, lalu kemana? Gitu loh. Kamu kemana 20 tahun lalu? Ya. Jadi sebetulnya masalah-masalah, tapi kan kajian-kajian yang ada di masjid-masjid seperti itu ya. Jadi Mustami itu jenuh gitu. Cuman kan bagaimanapun penentu kebijakan di masjid itu tetap aja birokrasinya dipegang oleh takmir-takmir masjid itu yang cenderung kaku birokrasinya. Tapi ya sudahlah, toh sekarang dunia semakin canggih, aku bisa dakwah lewat YouTube seperti ini, ya, bisa menembus segala sisi, tidak harus masuk ke hal-hal yang sifatnya itu resmi ya, yang seperti terikat oleh birokrasi gitu. Jadi beliau ini, Ustadz ini, dan aku juga dulu pernah punya jadwal tetap di rumah beliau untuk jadi dosen-dosen, orang-orang yang kira-kira bisa diajak diskusi berpikir itu diundang dan kita ngaji tiap Ahad dulu pernah ya. Terus beliaunya kirim aku video ya. Video. Dia bilang begini. Kiai Haji bla bla bla, pengasuh ponpes bla 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 di bla 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 semakin edan. Sebelumnya pengajian di bla 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 menyampaikan bahwa Islam bukan agama yang sempurna. Sekarang mengajak umat Islam untuk jangan takut untuk murtad. Nah, begitu anunya. Ya. Begitu WA yang dikirim dengan mengirimkan videonya gitu ya. Dan aku juga menjadi tanda tanya, apakah ini dari beliau atau beliau forward ya, forward, karena kan sekarang dunia komunikasi ini sudah nggak bisa terkontrol lagi ya. Apakah forward ya? Forward itu artinya bahwa berita ini sudah menyebar kemana-mana, ya, sudah menyebar kemana-mana dan menjadi sebuah yang viral ya, yang viral. Gini aja ya, supaya kalian juga jelas. Aku tidak tampilkan videonya ya, karena juga nggak enak nanti. Aku takut nanti sama YouTube apa ya, dihukum. Aku nggak tahu hukumannya seperti apa kalau ngambil video gitu kan. Aku nggak tahu aturannya sih ya. Meskipun video-videoku sama kafir-kafir itu banyak yang diambil dan diunggah ulang kok, tapi ya nggak dapat peringatan dari YouTube ya. Jadi gini, aku dengarkan suaranya saja supaya nanti kalau aku menjelaskan ke kalian duduk permasalahannya itu jelas ya. Kalian perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu saya dengan Gus Dur bicara seperti ini. Kata Gus Dur, ya memang begitu Pak Sakur. Saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan artinya. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu,
matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional. Itu yang saya inginkan. Dan ini akan terjadi perubahan nanti. Sebab kalau tidak dimulai dari pikiranmu, bagaimana bisa berubah? Iya dong. Oke, itu ya. Suaranya, cuplikan suaranya seperti itu ya. Dan dikomentari, aku ulang lagi supaya jelas. Kiai Haji bla bla bla, pengasuh Ponpes bla bla bla, di bla 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 semakin edan. Sebelumnya pengajian di bla 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 menyampaikan bahwa Islam bukan agama yang sempurna. Sekarang mengajak umat Islam untuk jangan takut untuk murtad. Nah, itu ya. Dan aku seperti tadi tidak tahu apakah ini hanya dari beliau pribadi kepada aku atau beliau dari forward. Kalau dia dari dari forward ya, bukan password. Berarti kan konten ini sudah menyebar kemana-mana gitu loh, kemana-mana ya. Dan aku jelaskan di sini ya, dan tentunya aku dengan sangat hati-hati karena beliau termasuk ustadz yang aku hormati ya. Aku bilang begini, hehehe. Kalau awak memahaminya, awak itu aku karena beliau dari Sumatera dan aku juga dari Sumatera ya. Kalau awak memahaminya, Pak Kiai ini mengajak kita untuk menggunakan daya pikir kritis dalam beragama dilandasi dengan pengetahuan, bukan ucuk-ucuk langsung iman yang tanpa pengetahuan. Maaf bila berbeda gitu. Terus dijawab oleh Pak Ustadz ini, tetapi harus memilih kata yang tepat, bukan memilih kata murtad. Terus aku jawab, betul Ustadz, ini penjelasannya gitu. Terus aku jelaskan seperti ini. Sebentar, mana ini? Ya, sebentar ya. Begini, aku jelaskan begini. Kalau nggak pakai kacamata agak sulit. Usia nggak bisa diobohongi ya. Begini, kalau yang disodorkan adalah kajian yang itu saja, maksudku itu yang bukan yang lain loh ya, yang itu saja bukan yang lain, yang nggak ada masalah. Jadi menurutku kalau video itu nggak ada masalah, walaupun pilihan kata murtad jelas bukan pilihan yang tepat. Karena pemilihan kata murtad tentu bagi orang dalam tanda kutip yang tidak cerdas ya, itu bisa menjadi masalah. Itu. Dan aku amini itu ya, bahwa pemilihan katanya itu tidak tepat menggunakan kata murtad, dan itu menjadi masalah bagi pendengar yang tidak cerdas. Sementara kita tahu ya, publik ini tidak semuanya cerdas gitu loh. Namun demikian ini juga masih tanda kutip ya. Beliaunya ini ceramah, katakanlah ceramah atau pidato ngisi kajian itu kan di komunitas dia. Itu kalau dilihat videonya kan di masjidnya dia, di komunitasnya dia. Artinya itu hanya dikonsumsi tidak untuk publik, tapi untuk komunitas dia. Artinya kalau demikian kita tidak boleh menyalahkan orang itu untuk komunitas dia kok, bukan untuk komunitas publik. Yang masalahnya sekarang ini kan dunia teknologi semakin canggih sehingga semakin absurd ya, semakin menjadi absurd antara batasan-batasan privasi dan batasan-batasan publik. Ketika kajian itu, meskipun itu adanya privasi karena di masjid dan oleh jamaah beliau sendiri, itu kan privasi. Tetapi ketika sudah diunggah di media sosial, itu menjadi tontonan publik. Disitulah menjadi absurd antara mana kawasan publik dan mana kawasan privasi. Maka kalau misalkan Bapak ini salah ketika memilih diksi murtad, ya, itu pun masih dalam tanda kutip.
Kan dulu tahun-tahun 70 80-an itu ya, kalau nulis buku itu ya, misalkan aku nulis buku ya apa gitu. Nah, ini misalkan bukuku ya. Nah, ini Bible menjanjikan Islam, benang merah agama samawi gitu. Dulu tahun-tahun 70 itu di sini ditulis sih untuk kalangan sendiri ya. Itu untuk dia membingkai secara hukum, dia itu dikonsumsi untuk kalangan sendiri, orang lain nggak boleh berkomen terhadap apapun yang ada di sini, karena itu sudah diikat, ada constraint, ada batasan untuk kalangan sendiri. Bukan berarti buku itu untuk menyinggung di luar Islam. Ketika aku ngomong Bible menjanjikan Islam, oh nanti orang di luar Islam tersinggung. Nah, kan sudah ditulis untuk kalangan sendiri. Gitu. Dulu begitu. Makanya video ini juga di akhir tayangan itu kan selalu tertulis ya, tertulis pesan-pesan ya. Itu setelah acara kan ada pesan di situ. Artinya aku membatasi bahwa apa yang ada dalam kajian-kajian ini itu ya sama itu tadi, untuk kalangan sendiri. Artinya jangan dibawa ke ranah lain kecuali dalam ranah akademik. Kalau kamu setuju ya terima secara akademik, kalau kamu tidak setuju ya salahkan secara akademik gitu. Bukan lalu membawanya ke jalur hukum. Ya kalau hukum dihadapkan dengan akademik ya akademiknya bonyok, karena hukum itu berbicara kekuatan gitu ya. Makanya kemarin juga ketika ada yang berkomentar bahwa tidak semua bisa diselesaikan dengan akademis ya, dan itu sudah dikomentari oleh teman kita yang dari Balikpapan kalau nggak salah ya, dari Kalimantan, dari Borneo, dan aku ucapkan terima kasih. Aku hanya berkomentar begini, apa ada cara penyelesaian yang paling beradab selain bingkai akademik? Gitu loh. Apa ada? Karena kalau bingkainya bingkai kelompok, akhirnya yang berbicara kekuatan, siapa yang kuat itu yang menang. Ya. Akhirnya begitu. Ya. Kan lebih enak dimusyawarahkan lewat diskusi yang benar, yang gimana gitu. Ya. Kalau nggak bisa, ya harus kita bikin bisa, kita edukasi menjadi bisa. Jangan berbicara kelompok. Ujungnya kalau kelompok itu mana yang kuat, gitu loh. Kebenaran itu ada pada yang kuat, bukan pada yang lemah. Ya. Terima kasih teman dari Borneo sudah menjelaskannya yang itu ya. Jadi begini, aku juga tidak dalam posisi menutup mata, tidak. Benar semua, salah semua, tidak. Aku dalam posisi mengajak kalian ya, jangan di bumi hanguskan. Beliau ini kan video-videonya banyak ya. Mesti ada yang salah manusiawi. Coba ada juga yang benar. Ya yang salah kita salahkan, yang benar kita benarkan. Seperti konteks ini tadi, menurutku tidak salah. Beliau mengajak kita ya karena kehidupan ini kan semakin berkembang. Pemikiran itu semakin mendapatkan tantangan. Ayo kita beragama secara rasional. Bukan hanya pokoknya saja. Gitu loh. Sehingga ketika ada yang minta pertanggungan jawab kepada kita tentang kebenaran agama yang kita pegang ini, kita bisa memberikan tanggung jawab secara akademis. Itu kan tidak semua bisa begitu, Pak. Itu kan tidak semua bisa begitu, Gus. Itu kan tidak semua begitu, Mas. Iya, cuman kan edukasi itu perlu kita mulai dari sekarang. Ini pertarungannya pertarungan kultural. Seperti aku membuat kajian-kajian ini aku menempuh langkah kultural. Kultural itu hasilnya tidak seperti struktural. Kalau struktural dia bikin kebijakan, hari ini begini, semua begini. Kalau kultural enggak, dia menghimbau, mengajak. Supaya orang itu dengan kesadarannya sendiri berubah tanpa kita ajak, tapi kita beri penjelasan. Seperti aku ini menempuh dakwah kultural. Karena enggak mungkin, aku bukan siapa-siapa berdakwah secara struktural. Gitu loh. Ya. Seperti yang disampaikan Bapak ini, ada benarnya ya kita bilang benar, ada salahnya yang kita bilang salah. Jangan di bumi hanguskan, ya. Semuanya yang salah, terus kita bilang salah. Ya memang harus begitu, tapi semuanya yang benar juga harus kita bilang benar. Jangan karena ada satu salah semua, jangan aja karena satu benar semua. Kemarin kan aku mengkritik.
ya. Tentang katanya ada gambar Yesus di dalam Ka'bah, kan aku kritik. Karena itu video itu yang aku terima itu batasannya ya aku nggak lihat semua. Kalau batasan itu, maka aku bilang salah. Meskipun aku tetap memberikan apresiasi kepada beliau, itu salah. Ya, logiknya sudah aku sampaikan di video kemarin. Tapi ketika video ini disampaikan lagi ke aku bilang, oh tidak begitu. Jadi mari kita berpikir seperti aku bilang kemarin, yang aku nukilkan dari Al-Quran untuk Mas MX ya, Mas kita itu. Mari kita bersikap adil. Ketika dia ada salahnya ya kita salahkan. Ketika dia ada benarnya ya kita benarkan, begitu ya. Jadi itu ngobrol-ngobrol pagi kita ya di pagi yang cerah ini sebelum semuanya berangkat beraktivitas. Pesanku, jangan di bumi hanguskan ya. Yang benar ya kita bilang benar, yang salah ya kita bilang salah ya. Dan syukur-syukur harapanku sih beliaunya nggak usah malu lah ya. Ya minta maaf saja kalau memang itu salah, dan menurutku itu memang salah. Tapi kalau beliaunya berani diuji secara akademis, ya kita uji saja. Ya, beliau kan punya pondok pesantren, undang saja siapa-siapa yang keberatan dengan argumentasi beliau tentang buku yang beliau nukil ya. Tidak apa-apa. Jadi ada dua. Kalau mau minta maaf, aku kira itu bagus tanpa mengurangi rasa hormat. Orang minta maaf itu bagus. Tapi kalau mesti bertahan itu benar, ya silakan saja dibedah sekalian secara akademis ya. Jadi nggak nanggung gitu ya. Berikutnya sebelum bincang-bincang pagi kita sambil minum kopi pagi ini, aku tutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku doakan semoga ikhtiar kalian semua power ini mendapatkan sebuah hasil yang bagus, menjadi rezeki yang barokah, yang itu dalam ridho Gusti Allah Agung ya, sehingga membawa rahmat bagi kehidupan Anda khususnya dan kita semua secara umumnya. Itu apakah katakannya minum apa? Minum kopi pagi ya, kopi morning kita pagi ini ya. Sampai bingung aku mau bilang apa ya. Bilang ya minum, ngobrol-ngobrol pagi lah ya, sambil minum kopi ya. Semoga Anda sukses dalam ridha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.